Oke, hari ini saya mau membahas seputar menstruasi. Kenapa sih menstruasi dibahas terus? Ya memang karena kalau wanita sedang menstruasi pasti banyak banget yang dirasakan. Nano-nano deh pokoknya rasanya ya. Dan kebetulan banyak juga pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi yang masuk ke Telegram kami yang menanyakan seputar menstruasi. Misalnya, kenapa sih ketika lagi haid itu perut bagian bawah saya tuh sakit banget, itu normal nggak sih? Atau misalnya kenapa sih kalau lagi haid kok cuma 3 hari ya, atau mungkin lebih dari 7 hari ya? Nah, banyak banget pertanyaan seputar menstruasi. Jadi saya mau menjelaskan tentang menstruasi ya. Jadi ketika wanita lagi menstruasi banyak banget yang dirasakan. Tapi apa yang dirasakan tersebut pasti ada penyebabnya, nggak mungkin muncul begitu saja. Saya akan coba paparkan beberapa gejala yang sering dirasakan para wanita ketika lagi haid ya. Yang pertama, yang biasa dirasakan para wanita adalah moody atau sensitif. Nah, ini biasanya para pria udah pada paham nih ya. Kalau ngadepin wanita yang lagi haid tuh rasanya harus tarik nafas dalam-dalam ya. Jadi memang ketika wanita lagi haid atau menjelang haid itu biasanya akan lebih cenderung sensitif, disenggol dikit marah ya, atau bahkan jadi melau atau gampang nangis. Nah, kenapa sih sebenarnya? Jadi di dalam tubuh wanita ketika lagi haid ada satu hormon yang menurun, namanya hormon serotonin. Sedangkan hormon serotonin tersebut itu fungsinya adalah untuk memberikan rasa nyaman dan bahagia. Jadi kebayangkan kalau misalnya hormon tersebut menurun, pasti yang terjadi pada wanita tersebut adalah uring-uringan, marah-marah yang gak jelas, atau bahkan menjadi mellow gitu. Jadi para pria sudah harus paham ya. Yang kedua yang banyak dirasakan para wanita ketika haid adalah lemes dan pusing. Pokoknya kalau lagi haid itu maunya tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, bawaannya lemes, ditambah lagi sakit kepala atau pusing. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi ketika kita lagi haid itu kan darah banyak banget yang keluar, apalagi kalau hari pertama sampai hari ketiga. Nah, kalau darah banyak yang keluar, otomatis zat besi dalam tubuh kita juga pasti akan berkurang. Nah, kalau zat besinya berkurang, oksigen dalam tubuh kita pun juga akan menurun. Itu yang menyebabkan para wanita kalau lagi haid bawaannya lemes, nggak mau ngapa-ngapain, ngantukan, atau bahkan menyebabkan sakit kepala. Jadi kalau misalnya lagi haid, para wanita memang disarankan adalah untuk mengkonsumsi suplemen yang banyak mengandung zat besi biar nggak gampang lemes ya. Dan yang ketiga adalah ngidam. Nah, mitra keke, ada nggak nih kalau lagi menjelang haid atau pas lagi haid ngerasa pengen makan sesuatu persis kayak orang hamil? Ada nggak? Boleh nanti ya sharing-sharing di komen ya. Mungkin ada yang, aduh saya pengen banget tiba-tiba pengen makan rujak, pengen makan yang pedes-pedes, yang asem-asem ya. Padahal lagi nggak hamil tuh ya. Jadi memang ngidam itu nggak hanya dimiliki wanita hamil aja, tapi juga wanita yang lagi haid. Hal tersebut terjadi karena memang hormonnya wanita itu lagi naik turun sehingga mempengaruhi zat kimia di otak kita yang berpengaruh kepada kecenderungan ingin makan sesuatu gitu ya. Oke, dan yang keempat ini nih yang buat bikin paling mengganggu ketika lagi haid, yaitu nyeri perut di bagian bawah atau nyeri haid. Adakah mitra keke di sini yang setiap haid selalu ngerasa nyeri, udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, atau biasa disebut dengan dismenor? Ada nggak? Boleh juga lagi sharing-sharing ya. Jadi memang ketika lagi haid, beberapa wanita atau sebagian besar wanita memang mengalami nyeri haid atau dismenor. Ada yang nyeri haidnya ringan, ada yang nyeri haidnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pribadi juga ngerasain tuh nyeri haid seperti itu ya. Jadi nyeri haid tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar karena memang ketika wanita sedang haid ada salah satu hormon yang lagi meningkat tajam, yaitu namanya hormon prostaglandin. Nah, kalau hormon prostaglandin ini meningkat, maka dia akan berefek pada kontraksi di otot-otot rahim kita. Itulah yang menyebabkan nyeri haid ya. Jadi memang harus sabar-sabar, dan biasanya normalnya nyeri haid ini terjadi adalah di hari pertama sampai hari kedua.
Tapi harus waspada ya kalau misalnya nyeri headnya terlalu berlebihan sekali, bahkan lebih dari 3 hari. Jadi itu harus yang diperiksakan ke dokter ya. Oke, dan yang kelima adalah masalah gatal dan iritasi di daerah kewanitaan. Adakah yang merasakan itu juga? Ya, jadi kalau misalnya kita lagi haid, apalagi lagi banyak-banyaknya ya, itu biasanya daerah kewanitaan kita akan lebih lembab, apalagi ditambah dengan pembalut yang digunakan daya serapnya kurang. Udah pembalut yang digunakan daya serapnya kurang, ditambah juga mungkin celana kita terlalu ketat, aktivitasnya padat, otomatis di bagian situ terlalu lembab dan akhirnya muncul keringat juga di situ. Nah, alhasil akan mengundang bakteri ataupun jamur yang bisa menyebabkan gatal-gatal dan lama-lama menjadi iritasi. Jadi kalau kita lagi haid benar-benar harus diperhatikan juga tuh pembalutnya, celana yang dipakai, dan harus lebih sering menjaga kebersihan area kewanitaan ya. Nah, terus kira-kira apa sih yang harus dilakukan para wanita ketika lagi haid supaya gejala-gejala yang nggak enak itu bisa diminimalisir? Tentu yang pertama harus mengubah pola makan. Jadi mengubah pola makan ini bukan pada saat kita lagi haid, tapi sebelum atau menjelang haid. Biasanya kita lakukan 2 minggu sebelum ya. Nah, jadi kita harus perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Dan perbanyak juga makanan yang mengandung kalsium. Karena ternyata kalau tubuh kita cukup kalsium, itu juga bisa meringankan nyeri haid ya. Dan yang kedua adalah kurangi atau batasi makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan juga makanan atau minuman yang tinggi kafein. Ya, itu kalau bisa dikurang-kurangin dulu menjelang haid. Supaya kalau kita punya nyeri haid itu nggak terlalu berlebihan dan PMS-nya juga tidak terlalu mengganggu. Dan yang keempat adalah memilih produk pembalut yang berkualitas baik. Aduh, kenapa sih mau pakai pembalut aja mesti pilih-pilih? Kan fungsinya hanya untuk menampung darah kotor, ya kan? Nggak cuman itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, apalagi para wanita nih ya, harus concern. Pembalut itu sudah menjadi kebutuhan utama setiap bulannya. Dan kita pakai pembalut nggak cuma 1 atau 2 piece aja loh. Kita pakai minimal 1 bulan itu pasti 20 piece atau lebih. Ya, jadi sudah menjadi kebutuhan utama. Jadi jangan sampai pembalut yang kita pakai ada kandungan zat kimianya, misalnya zat pemutih, atau diambil dari bahan daur ulang ya. Karena walaupun pemakaiannya tuh di luar ya, bukan kita konsumsi pembalutnya, tapi kalau ada bahan-bahan kimia atau diambil dari bahan daur ulang, itu juga bisa masuk zat kimianya ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Jadi kalau kita lagi wanita nih ya, kalau lagi haid di hari pertama ketiga biasa lagi banyak-banyaknya kan. Ketika darah itu keluar bisa dirasakan kan, rasanya tuh hawanya hangat atau dingin. Pasti hangat kan. Nah, ketika darah itu hangat hawanya ditambah lagi dengan celana kita ketat, ya aktivitasnya banyak, berarti kan di daerah kewanitaan kita bisa dibilang cukup hangat suhunya. Nah, nanti bisa jadi zat kimia tersebut akan menguap dan masuk sedikit demi sedikit ke lubang vagina kita dan akhirnya terakumulasi dalam tubuh kita yang lambat laun bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu. Jadi jangan sampai kita sakit cuma gara-gara salah pilih pembalut ya. Nah, sekarang nggak perlu bingung lagi cari pembalut yang sehat. Aduh, saya mau cari kemana ya pembalut yang bagus, yang sehat, yang aman dipakai nanti kalau sampai saya menopause. Karena Kiki Indonesia sudah menghadirkan pembalut atau panty liner yang sehat untuk dipakai seluruh wanita Indonesia, yaitu adalah Nates. Lalu kenapa sih kita harus pilih Nates? Oke, saya akan tunjukkan ya. Pertama-tama karena kemasannya. Jadi saya akan ambil salah satu jenis Nates, ini adalah Nates yang D. Jadi kalau kita lihat kemasannya di sini, kemasan Nates ini didesain untuk apa ya, menjaga higienitas daerah kewanitaan. Jadi kalau kita buka, kita ambil per piece-nya seperti ini dan kita buka lemnya, itu masih tertutup seperti ini ya. Jadi didesain sangat menjaga higienitas dan aman kalau misalnya kita mau bawa per piece. Karena kan biasa kalau kita bawa satu pack seperti ini kan
repot ya masukin ke dalam tas terlalu banyak. Jadi biasanya kan bawa 1 atau 2 3 piece. Jadi masukin ke dalam tas pun juga aman karena bungkusannya tertutup rapat seperti ini ya. Dan yang kedua, nates ini memiliki daya serap yang tinggi. Nah, ini yang paling bikin nyaman. Jadi kalau kita pilih pembalut harus yang daya serap tinggi, supaya kalau lagi banyak-banyaknya nggak bikin gatel, nggak bikin iritasi, dan tentunya nggak bikin gampang bocor ya. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita pilih nates adalah karena nates ini nggak sekedar untuk menampung darah kotor aja atau sebagai tampon, tapi mengandung juga bahan-bahan lainnya yang bermanfaat, memberikan rasa kenyamanan dan kelancaran ketika haid ya. Jadi ada kandungan nanosilver di dalam nates ya. Jadi nanosilver ini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri jahat di sekitar kewanitaan kita, supaya selama kita haid itu tidak memberikan rasa gatal ataupun iritasi ya. Lalu yang kedua ada kandungan magnetnya. Jangan bayangin kayak magnet yang di kulkas ya yang langsung nempel, enggak, bukan. Jadi magnet yang di dalam nates ini sudah didesain khusus untuk tubuh kita yang fungsinya untuk membantu melancarkan sirkulasi darah selama kita haid ya. Lalu juga yang ketiga adalah kandungan far infrared. Jadi fungsinya adalah untuk membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah bau tidak sedap. Dan yang terakhir juga ada beberapa kandungan herbal. Ini fungsinya adalah untuk memberikan rasa kesegaran, mencegah iritasi dan juga mencegah bau tidak sedap. Yang udah biasa pakai nates pasti tahu kan rasanya ketika langsung nempel pasti ada rasa-rasa semeriwing atau dingin-dingin. Nah, itu fungsinya adalah untuk memberikan kesegaran ya. Dan juga bisa membantu meringankan nyeri haid juga gitu. Nates sendiri ada 3 jenis. Yang pertama untuk pembalutnya ada yang nates day ya. Lalu juga ada nates night. Dan yang terbaru ada nates extra long yang cocok banget dipakai kalau lagi malam hari karena lebih panjang ya. Tapi sebenarnya nggak mesti malam hari juga, misalnya mau pakai siang hari atau pagi hari juga nggak masalah ya. Selain itu, selain pembalut juga ada panty liner yang bisa digunakan di luar siklus haid atau ketika kita lagi keputihan. Yang tentunya kandungannya juga sama seperti pembalut, jadi ada nanosilver, ada fir, ada magnet dan juga ada kandungan beberapa herbal. Oke, sekarang saya mau nunjukin ke mitra KKI Indonesia semuanya untuk ngelihat daya serap nates ya. Jadi di sini ada air warnanya merah. Ini bukan sirup ya, tapi kita andaikan ini seperti darah haid kita. Lalu juga ada suntikan, bukan buat nyuntik yang pasti ya. Dan di sini ada 2 pembalut. Ini nates, ini saya ambil nates yang D ya, dan ini adalah pembalut merek lain ya. Sekarang kita lihat daya serapnya. Oke, sekarang pertama saya mau ambil air merah ini seakan-akan darah haid kita sebanyak 30 ml karena memang sekali siklus haid itu sekitar 30 sampai 80 ml darah yang keluar ya. Oke, sudah 30 ml. Saya akan taruh di atas balut sini. Jadi seakan-akan ini darah haid kita lagi keluar nih. Ups. Lalu kita ambil lagi 30 ml. Sama ya perlakuannya untuk yang pembalut lain. Nah, kita taruh di atas sini. Jadi seakan-akan ini darah haid yang keluar. Kalau sudah, saya udah punya tisu di sini. Nah, tisu ini nanti kita taruh di atas pembalutnya. Kita lipat 2 seperti ini ya. Oke, saya taruh di sini, 1 di atas nates, 1 lagi di atas pembalut yang lain, yang merek lain ya. Nah, kalau sudah, kita tekan dua-duanya. Saya tekan ya. Nah, oke, bisa dilihat semuanya. Ya, jadi ini yang pembalut merek lain dan ini yang nates yang langsung kering. Jadi enak kan kalau kita pakai pembalut yang daya serapnya tinggi, kering seperti ini. Jadi nggak masalah kalau lagi banyak-banyaknya ya. Oke. Nih kalau kita lihat lagi begini nih. Jadi ini yang pembalut merek lain dan ini yang
nates ya. Jadi tinggal dipilih deh mau pembalut yang basah-basah atau yang kering ya. Nah kalau kering seperti ini tentunya akan jauh lebih aman dari bakteri ataupun jamur yang bisa menyebabkan gatal dan iritasi dibandingkan pembalut yang daya serapnya kurang sehingga bisa basah seperti ini. Ini rawan sekali mengundang bakteri ataupun jamur yang bikin kita gatal-gatal di daerah kewanitaan ya. Jadi sekarang udah lihat daya serapnya. Sekarang mitra keke bisa memilih pembalut yang lebih baik ya dan tentunya lebih sehat.